Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan semua dalam keadaan sehat dalam melaksanakan pekerjaan. Khususnya hari-hari ini kita banyak tinggal di rumah, melakukan pekerjaan di rumah atau di toko yang di rumah oleh karena wabah virus corona. Nah, siang ini Bapak Ibu saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang pergumulan kita, mungkin seluruh dunia mengalami pergumulan yang sama dengan kita, juga khususnya orang-orang Kristen di muka bumi ini. Pertanyaannya mungkin sama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, berkaitan dengan penderitaan atau wabah yang sedang mendunia hari-hari ini, yaitu virus corona. Virus corona di Indonesia sudah menjangkiti ribuan orang dan 100 lebih yang meninggal dunia di Indonesia. Di Pemalang sepertinya satu orang yang sudah meninggal dunia. Tadi malam kita mendengar berita mereka orang-orang desa tempat korban itu meninggal dengan pengawasan yang ketat dari aparat keamanan. Bapak Ibu mungkin bertanya bahwa dalam pergumulan orang Kristen, apakah orang Kristen itu bebas dari penderitaan? Atau orang Kristen justru selalu dekat dengan penderitaan, termasuk virus corona ini? Kita mendengar di beberapa kota ada pendeta, wakil pendeta yang sudah meninggal dunia gara-gara terjangkit virus corona. Jadi mengapa orang Kristen itu selalu dekat dengan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan itu semua? Nah, untuk mendapat jawabannya coba kita akan belajar dari Mazmur 73. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Mazmur 73 itu ceritanya kira-kira mirip dengan cerita kitab Ayub, juga kitab Habakuk. Jadi mirip sekali tiga cerita itu. Nah, dalam ketiga orang ini ya, dalam Mazmur 73 itu kan satu orang yang mengungkapkan tentang pergumulannya. Ayub juga Nabi Habakuk. Jadi dalam ketiga orang ini kita menemukan kemiripan pergumulan, sekalipun bentuknya bervariasi. Tapi jawabannya kira-kira sama. Perubahan dan komitmennya sama dari ketiga orang itu. Mari kita coba belajar dari Mazmur 73. Dalam bagian pertama dari pergumulan si pemazmur, ia akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Inilah paling tidak satu dari sekian banyak maksud Tuhan dalam penderitaan, supaya setelah kita mendapatkan jawaban dari pergumulan kita menguatkan orang lain. Kita lihat di ayat pertama dalam Mazmur 73 itu, pemazmur mengatakan demikian: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di sini menandakan bahwa ia telah selesai bergumul dan menang, karena dalam penderitaan itu ia tidak menghujat Allah dan mengatai Allah itu buruk atau jahat, melainkan mengakui Allah itu baik.
Selain Mazmur 73, memang inilah ciri khas seluruh kitab Mazmur. Seperti dikatakan oleh John Calvin, ya, kitab yang membuka, bahwa kitab Mazmur itu kitab yang membuka anatomi jiwa manusia. Kitab yang sangat jujur. Ada satu ciri khas yang diungkapkan oleh Martin Jones berkaitan dengan Mazmur, ya, seringkali dimulai oleh kesimpulan dari pergumulan. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam kitab Mazmur, biasanya di ayat pertama atau kedua itu sudah ada kesimpulannya. Ya, seperti di Mazmur 23. Itu ada pengakuan pergumulan Daud yang disimpulkan. Bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Demikian pula di Mazmur 73 ini, ia memberikan kesimpulan kepada orang percaya yang membaca refleksinya. Allah itu baik bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Nah, selain kesimpulan ayat pertama, ya, dalam Mazmur 73 itu, ayat 1 itu juga merupakan undangan. Pemazmur seolah ingin berkata, jika saudara adalah orang percaya yang sungguh bersih dan tulus hatimu, dan engkau menderita, Mazmur ini untuk saudara. Sebuah mazmur tentang kebaikan Allah. Sekalipun saudara menderita, Allah itu baik. Amin. Bagian kedua, dalam Mazmur ini kita belajar bahwa orang percaya pun bukan saja bergumul, tetapi bahkan penuh dengan pergumulan. Tidak usah heran, karena bukan rancangan kita, melainkan rancangan Tuhan yang terjadi. Kadang kita berpikir bahwa seharusnya jalannya akan begini dan begitu, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mempunyai cara pikir yang berbeda. Bapak Ibu, perhatikan bahwa bergumul itu bukan dosa. Tuhan Yesus sendiri bergumul, bahkan bergumul dalam pencobaan. Dicobai itu bukan dosa. Jatuh dalam pencobaan barulah dosa. Kalau kita ikuti kata-kata Paulus, habis akal, ya, itu bukan dosa. Putus asa barulah sesuatu yang tidak benar. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8b. Jika Bapak Ibu dalam bisnis, keluarga, pendidikan mengalami habis akal, itu bukan dosa. Jangan takut. Tetapi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tetap berpengharapan. Jangan putus asa. Dalam ungkapan-ungkapan pemazmur, kira-kira kita bisa mencatat sejumlah pergumulan dari si pemazmur dalam Mazmur 73 ini. Yang pertama adalah bergumul untuk mempertahankan hati yang bersih. Dalam ayat 13. Pergumulan ini tidak gampang karena di setiap detik dan setiap inci kehidupan kita, godaan untuk membengkokkan hati begitu banyak dan kuat. Baik dari kedagingan dalam diri, dunia, setan, dan sebagainya. Yang kedua, bergumul untuk setia dalam kesulitan. Dalam ayat 14. Mempertahankan hati yang bersih satu hal, tetapi mempertahankan hati yang bersih dalam penderitaan adalah hal yang lain. Jikalau kita mengatakan orang ini setia tapi hidupnya susah, maka konotasinya negatif. Tetapi jika kita mengatakan orang ini hidupnya susah tetapi ia setia, maka artinya lebih positif. Dan kalimat pertamalah yang muncul ketika Lukas menggambarkan Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis. Mereka setia tetapi mandul, tidak punya anak. Dalam pergumulan seperti itu,
seringkali ada perbandingan dalam diri dan dari orang lain antara setia dan sulit. Kedua kata itu seperti bertentangan, seperti air dan minyak. Sulit bertemu. Pergumulan pemazmur yang ketiga yaitu bergumul dengan kecemburuan ketika melihat orang fasik yang lebih maju. Ayat 3. Susah untuk menerima bahwa mereka yang tidak setia hidupnya malah lebih lancar. Ada beberapa gambaran yang dicatat oleh pemazmur. Dalam ayat 4a dikatakan kesakitan tidak ada dalam diri mereka. Dalam bahasa aslinya itu adalah kesakitan maut. Artinya si pemazmur melihat bahwa ada orang jahat yang sampai matinya tidak mengalami penyakit. Mati tua bukan mati sakit atau mati celaka. Dalam ayat 4b dikatakan sehat dan gemuk tubuh mereka. Tidak semua yang sehat dan gemuk itu fasik, tetapi orang fasik biasanya apa? Sehat-sehat. Bagaimana kalau pencuri atau perampok tetapi menderita penyakit stroke? Sulit dimengerti, bukan? Sebaliknya banyak orang yang setia dalam Alkitab, hidup mereka sakit-sakitan. Seperti Paulus, Johannes Calvin, dan sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu memperhatikan di antara kita yang seperti itu. Setia, beribadah, setia melayani Tuhan, tapi sakit-sakitan, menderita, dan macam-macam. Dalam ayat 5a dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan. Manusia, itu orang fasik. Kasarnya semua orang mengalami harga tempe dan terigu yang melambung tinggi, tapi mereka tidak mengalaminya. Kira-kira begitu. Nah, dalam ayat 8b dikatakan bahwa hal pemerasan mereka bicarakan dengan tinggi hati. Maksudnya sudah dosa, masih dibanggakan lagi. Ayat 12b dikatakan mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Barangkali inilah gambaran yang paling menyakitkan. Orang jahat, penipu, yang bisnisnya kotor, semakin harta bendanya bertambah-tambah dan senang seterusnya. Sebaliknya, orang yang setia, ikut Tuhan, beriman, bisnisnya jujur, hidup bersih, malah harta benda semakin berkurang. Karena uang habis, tabungannya habis, emas dijual, mobil dijual, ganti sepeda motor, rumah yang besar dijual, ganti yang kecil. Malah terus susah. Bapak Ibu mengalami atau memperhatikan hal seperti itu? Sama dengan pergumulan pemazmur. Pergumulan pemazmur yang keempat yaitu bergumul mengalami cercaan dari orang fasik. Dalam ayat 3a, 8a, dan ayat 9, setia itu sulit. Setia dalam kesulitan lebih sulit. Setia dalam kesulitan dengan kecemburuan tambah sulit. Sekarang malah harus dengar caci maki. Katanya ikut Tuhan, kok hidup susah? Katanya anak raja, kok ngontrak? Katanya Allahnya yang punya alam semesta, kok rumah saja tidak punya? Dan seterusnya. Yang sangat menyakitkan dari orang fasik. Pergumulan yang paling sulit dari semuanya adalah di dalam penderitaan orang setia. Si pemazmur melihat Tuhan diam dan tidak memberikan jawaban. Setidaknya kalau ia tidak mengasihi orang percaya, paling tidak mengadili orang fasik lah ya. Tapi malah yang terlihat adalah Tuhan mengasihi orang fasik dan menghukum orang percaya, memberi tulah ya kepada orang yang hatinya bersih. Lihat ayat 14. Nah, bagian ketiga setelah pergumulan ini, kita sekarang melihat jawaban yang diterima pemazmur. Langkah pertama menuju jawaban adalah si pemazmur menguasai diri. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat
berdoa. Menguasai diri memang tidak menyelesaikan persoalan apapun, tetapi setidaknya tidak menambah persoalan baru, supaya tidak terjadi sudah jatuh malah tertimpa tangga. Menguasai diri berarti si pemazmur tenang, tidak emosional, dan sebaliknya berpikir. Istilahnya ya, seandainya dalam ayat 15 menandakan bahwa si pemazmur sedang berpikir. Prinsipnya jangan ambil keputusan penting apapun pada waktu emosi. Jangan ambil keputusan saat Anda putus pacar, pindah pekerjaan, pindah kota, dan sebagainya. Jadi kalau emosi jangan ambil keputusan. Itu sulit berpikir. Jadi kalau sulit berpikir itu sulit dalam mengambil keputusan. Jadi bagaimana mengatakan itu kehendak Allah jika tidak berpikir dengan akal sehat? Sebab kehendak Allah tidak pernah membuang akal sehat. Melampaui akal sehat, ya bisa. Tetapi melampaui berarti sudah pakai akal sehat, masih tidak cukup. Selain itu, menguasai diri juga berarti sebagaimana yang dilakukan Ayub. Menjaga bibirnya tidak berdosa. Dalam ayat 15, si pemazmur sedang berpikir. Ia mengucapkan kalimat kekecewaan, maka ia akan mengkhianati angkatan anak-anak Tuhan. Lebih baik kita mendengar perkataan dari Yakobus. Janganlah cepat bicara atau cepat marah, tetapi cepat mendengar, supaya setelah masalah selesai, kita tidak menyesal karena pernah mengucapkan kalimat yang tidak enak. Menguasai diri juga berarti menghitung konsekuensinya, resikonya. Ia sedang menghitung resiko-resiko. Kalau ia bicara demikian, maka akan mengkhianati angkatan umat Tuhan. Pada waktu kita terjepit, kita diajar untuk menguasai diri, sehingga menghitung resiko agar jangan salah melangkah. Bagaimanapun terjepit, tetapi harus menguasai diri untuk menghitung resiko. Bahkan yang disebut menguasai diri untuk menghitung resiko. Ya, jadi bahkan yang disebut menguasai diri dalam diri kita adalah setidaknya sampai ayat 16 di Mazmur tadi. Si pemazmur puas dengan kondisi menggantung, belum ada jawaban dari Tuhan, ya. Tetapi ia tidak memaksakan diri untuk mengambil jawaban sendiri sesuai dengan keinginan sendiri. Sabar menanti jawaban Tuhan. Itulah penguasaan diri orang percaya dalam pergumulan penderitaan yang berat. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa ia mendapatkan jawaban ketika masuk ke tempat kudus. Konteks waktu itu adalah bahwa firman Tuhan tidak didapatkan di rumah, melainkan dengan berada di rumah ibadah. Ia masuk dan memperhatikan. Perhatikan istilah memperhatikan ini ya, dalam ayat 17. Memperhatikan kesudahan orang fasik. Berarti ia berkonsentrasi pada waktu mendengar firman. Banyak orang percaya sayangnya pada waktu mereka bergumul, mereka menjauhi firman, baik menjauhi ibadah maupun saat teduh. Akhirnya mereka tidak mendapatkan jawaban dan kondisinya tambah buruk. Nah, saya berharap dalam kondisi kita banyak berdiam diri di rumah, kita baca firman Tuhan, berdiam diri, kita bisa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Jadi kita memperhatikan firman Tuhan itu akan mendapatkan jawaban. Dari apa? Dari situasi kita seperti ini, dari penderitaan yang kita alami, dari musibah yang sedang kita alami. Bapak Ibu bisa juga nanti perhatikan ya, dalam Daniel pasal 9 dikatakan ia memperhatikan firman Tuhan melalui Yeremia. Ayub dan Habakuk juga mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Jika bukan firman Tuhan, apalagi jawaban bagi pergumulan kita?
si pemazmur mendapatkan jawaban tentang kenikmatan orang fasik dan penderitaan orang percaya adalah ketika mendengar khotbah tentang penghakiman. Lucu ya? Bagaimana bisa orang lagi susah kok mendengar firman Tuhan tentang neraka? Ya, memang psikologi sekuler tidak bisa menerima. Ya. Jadi jangan lihat enaknya sekarang, tetapi lihat akhiratnya, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya, pemazmur mengatakan bahwa orang fasik senang selamanya. Tidak sepenuhnya benar. Itu kesimpulan emosionalnya. Yang benar adalah memang mereka kelihatan senang sekarang, tetapi nanti belum tentu. Jadi gitu ya. Kalau kita melihat kehidupan orang yang benar senang sekarang, jangan lupa melihat masa lalunya. Apa? Mungkin dulu banyak menderita. Kalau kita melihat kehidupan orang fasik yang senang sekarang, jangan lupa lihat masa depannya. Mungkin akan banyak penderitaan. Nah, sampai di sini kita mendapatkan pelajaran berharga yang disebut dengan jawaban pergumulan itu bukan perubahan keadaan. Dulu susah, nanti senang. Tidak selalu begitu. Nanti di ayat selanjutnya juga kita lihat bahwa keadaan si pemazmur tidak dicatat berubah. Dari 3 orang besar yang bergumul dengan penderitaan, hanya Ayub yang dicatat mengalami perubahan keadaannya. Dari kaya, habis semua, kemudian pulih. Bahkan melampaui kekayaan sebelumnya. Itu Ayub. Tapi tidak selalu begitu. Tetapi itu terjadi setelah ia mendapatkan jawaban firman yang merubah hidupnya dan membangun komitmen baru. Pemazmur dan Habakuk tidak mendapatkan perubahan keadaan, tetapi perubahan hidup oleh firman yang diwujudkan dengan komitmen baru. Jadi jangan bermimpi perubahan keadaan, karena itu bukan jawaban Alkitab. Namun demikian Bapak Ibu, konsep ini tidak berarti kita tidak berusaha mencari jalan keluar. Itu hal lain yang tidak kita bicarakan hari ini. Jadi bagian akhir Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kaitannya dengan akhir dari pergumulan si pemazmur di Mazmur 73, si pemazmur membangun komitmen baru. Ada 3 komitmen di sini. Yang pertama adalah tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Dalam ayat 23 dan 24. Komitmen dalam keadaan sulit. Ayat 21 dan 22. Bahkan ia merasa diri dungu dan seperti hewan. Dekat itulah baru ia mendapat kekuatan. Jika ia lari dari Tuhan, di manakah jawabannya? Banyak orang Kristen waktu susah malah menjauh dari Tuhan, sehingga hidup mereka tambah parah. Jika saudara menjauh dari Tuhan, sekarang ini waktunya, kembalilah kepada Tuhan. Nanti akan mendapat jawabannya. Nah, dalam komitmen pertama itu kemudian kita melihat pertolongan Tuhan, seperti menolong orang yang pingsan. Dikatakan, engkau memegang tangan kananku. Kalau Alkitab menyatakan bahwa Allah memegang kita dengan tangan kanannya, itu berarti kekuatan. Kalau Alkitab mengatakan Allah memegang tangan kanan kita, itu berarti kenyamanan, supaya tidak jatuh tergeletak. Setelah itu dituntun selangkah demi selangkah menuju ke tempat yang lebih baik secara kerohanian, supaya ia tidak tergelincir. Lihat nanti ayat yang kedua ya di Mazmur 73 tadi. Komitmen yang kedua adalah tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Yang pertama tadi tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Yang kedua, tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Ayat 25 dan ayat 26. Kalau komitmen pertama adalah tetap dengan
tetap dekat Tuhan, sekalipun masih merasa tidak enak atau pusing, maka yang kedua ini mulai menikmati dan mengasihi Tuhan. Komitmen ketiga adalah selama-lamanya berjalan bersama Allah. Jadi itu kesimpulan kita Bapak Ibu belajar dari Mazmur 73. Saya berharap dalam situasi kita hari-hari ini kita mempunyai komitmen yang sama dengan pemazmur ini, bahwa kita akan tetap dekat dengan Tuhan dalam situasi kita hari-hari ini. Mungkin susah ya, campur aduk, mau kemana, mau melakukan apa, serba salah. Jadi tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tetap mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita punya komitmen selama-lamanya kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.